Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor 9 tema kredit langsung suci akuntansi dengan tema akuntansi perpajakan dengan judul tax fraud, positif and negative tax amnesty. Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya berhutang. Tidak dikenai sanksi administrasi, perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara membongkar penghutang dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Latar belakang penyelenggaranya pengampunan pajak atau sering disebut amnesti adalah: pertama, membatasi pertumbuhan ekonomi global; kedua, perekonomian Amerika yang begitu stabil; ketiga, pelambatan pertumbuhan Tiongkok; keempat, ketidakpastian kebijakan moneter; yang kelima, harga komoditas menurun; yang keenam, resiko geopolitik Timur Tengah dan Brexit. Periode kedua program amnesti pajak masuk pada tahap akhir, yakni 30 Desember 2016. Pemerintah diminta untuk lebih kembali menggunakan sosialisasi amnesti pajak yang terkesan mulai landai. Target penerimaan negara dari program amnesti pajak masih jauh di bawah target. Kementerian Keuangan mencatat total uang tebusan yang diterima berdasarkan surat pernyataan harta per akhir November sebesar 95,2 triliun rupiah. Padahal target pemerintah untuk penerimaan dari uang tebusan patok pada angka 165 triliun rupiah. Belum lagi dana repatriasi yang dideklarasikan baru sebesar 143 triliun rupiah, jauh di bawah target awal pemerintah sejumlah 1.000 triliun rupiah. Pemerintah masih memiliki waktu 1 bulan lagi untuk mengejar keteriktaan wajib pajak dalam amnesti pajak periode kedua dengan tarif tebusan hanya 3%. Kebijakan tarif amnesti pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang besar sepanjang pemberlakuan amnesti pajak membuat pelaku UMKM merasa tidak perlu memiliki domain ini di awal waktu. Pemerintah menjelaskan keikutsertaan pelaku UMKM dalam amnesti pajak akan mencapai akhir periode. Waktu yang belum kecil dan menyisakan 1 bulan dari periode kedua, yang berarti terdapat peluang untuk melakukan pemulaan terhadap benefit check tax amnesty. Dalam mensukseskan program ini dibutuhkan effort yang besar yang harus dilakukan pegawai pajak. Salah satu solusi yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Tengah 1 dalam mensukseskan tax amnesty adalah bekerja sama dengan Tax Center Universitas Mulia Kudus untuk menggelar acara seminar dengan tema Superhero of Tax Amnesty dari KP Kata Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mengumpulkan dan menyelenggarakan pelatihan kerja nyata bagi para kader pajak yang telah terpilih dalam seleksi kemarin, yang dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan apapun. Teman-teman semuanya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fahri Arianto sebagai narasumber acara hari ini. Beliau adalah Wakil Ketua 1 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Untuk mempersingkat waktu, Saudara Muhammad Fahri Arianto, kami persilahkan. Salam pajak. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan dan rekan-rekan dari KPK Kudus ingin melaksanakan program pembekalan bagi mahasiswa yang mengikuti kader pajak tahun 2016. Dalam acara ini kita akan lebih belajar untuk menjadi seorang kader pajak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di lapangan tentang pajak.
Pembekalan ini akan memberikan pengalaman untuk ke masyarakat nanti yang akan kalian terapkan untuk sosialisasi ke masyarakat nanti. Dan agenda ini kami dari KPP Kudus telah mempersiapkan penyuluhan ke masyarakat dan daerah-daerah yang telah ditentukan. Untuk mempersingkat waktu, kami menugaskan para kader pajak untuk melaksanakan program ini. Semoga program ini bisa sukses dan lancar dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, mohon bantuannya bagi semua kader pajak yang telah mengikuti acara pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, akan dibagikan dari rekan saya, Ibu Rika, buku paduan yang akan kalian pelajari dan pahami sebagai bekal untuk melaksanakan pembekalan ke masyarakat nanti. Dan setelah memperoleh buku, acara selanjutnya adalah pemilihan kader pajak yang akan ditugaskan dalam sosialisasi ke masyarakat. Untuk pemilihan daerah-daerah, saya kembalikan ke rekan saya, Ibu Muntama. Silakan. Terima kasih. Silakan kepada mahasiswa yang sudah ditunjuk sebelumnya untuk berkenan mewakili menerima tanda terima kader pajak. Untuk saudari Ati Sofiana dan saudara Dio Oktava, kami persilahkan untuk maju ke depan. Untuk saudara Dio Oktava dan Ati Sofiana, silakan dipersilakan untuk maju kembali. Seminar kader pajak kali ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga seminar kali ini dapat bermanfaat. Kami dari KPP Pratama Kudus mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mineral, kegiatan akan mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas digital, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara dengan memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Pada 30 Juni 2016, perusahaan Exi mencatatkan aset sebesar 318 triliun rupiah, didukung 1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, terdiri dari 18 entitas tanah. Sejalan dengan visi perusahaan, yaitu kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan. Perusahaan Exi terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semua segmen usahanya melalui jaringan distribusi perusahaan Exi di Indonesia. Konsistensi perusahaan Exi dalam penerapan kebijakan mendapat apresiasi internasional melalui penghargaan Asian Corporate Governance Award 2013 sebagai salah satu dari 50 emiten terbaik di Asia Tenggara dan 3 emiten terbaik di Indonesia dalam penerapan PJJ yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Market Forum atau ACMV. Perusahaan Exi yang juga meraih penghargaan Best Overall dalam 7 tahun IICD Corporate Governance Conference and Award. Per 31 Juni 2016, 67,37% saham perusahaan Exi dimiliki oleh Asia Financial Indonesia Pti Ltd, 6,69%
oleh JPMGB Franklin Templeton Investment Funds dan 25,94% dimiliki oleh pabrik. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat yang membahas tentang kelangsungan pemerintah kelangsungan perusahaan kita di saat penerapan teks amnesti oleh pemerintah. Untuk selanjutnya kepada Bapak Direktur. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada para direktur yang telah menghadiri rapat pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita mulai rapat pada pagi hari ini dan dimulai dari Direktur Keuangan terlebih dahulu. Saya ingin mendengar presentasinya. Selamat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan kita, di mana perusahaan kita mempunyai aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pertumbuhan pendapatan perusahaan kita semakin tahun semakin naik. Dan tahun ini kita telah membeli target yang telah perusahaan tentukan. Terima kasih atas waktunya. Yang mengenai tax amnesty yang telah diterapkan oleh pemerintah Juli lalu, ini pasti akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak kita nantinya. Apakah tadi dijelaskan bahwa perusahaan Exim merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dan otomatis perusahaan Exim memiliki aset terbesar di Indonesia. Dan PT Exim juga mempunyai aset di luar negeri. Jadi semakin banyak aset kita, maka semakin banyak kita membayar pajak. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Memang benar yang Bapak sampaikan. Dengan banyak aset perusahaan kita, maka perusahaan kita akan banyak mengeluarkan biaya pajaknya. Oke, untuk pendapat dari kalian berdua bisa saya terima. Terus bagaimana mengenai solusi dari tax amnesty sendiri agar perusahaan kita tidak merasa dirugikan? Baik, Pak Direktur. Ya. Kebetulan saya mempunyai koneksi di kantor pelayanan pajak Pratama Kudus. Kita bisa bekerja sama dengan beliau untuk meminimalisir pengeluaran pajak kita. Saya sebagai Direktur Pemasaran kurang setuju dengan pendapat Direktur Keuangan. Apabila yang dimaksud dengan kerjasama itu adalah melakukan kerjasama, yaitu dengan penyelewengan pajak. Saya sependapat dengan Direktur Pemasaran karena resiko dengan bekerja sama yang berindikasi melakukan kecurangan itulah sangat besar dan bisa mencoreng nama baik perusahaan kita yang merupakan perusahaan ternama di mata negara. Saya sependapat dengan Direktur Produksi dan Direktur Masyarakat. Sebaiknya kita mencari solusi lain tanpa melakukan kecurangan seperti ini. Oke, untuk pendapat dari kalian saya tampung lebih dahulu karena untuk rapat pada pagi hari ini belum ada titik temu atau solusi yang untuk mengenai tax amnesty sendiri. Saya akan mengadakan rapat 2 hari yang akan datang. Kepada para direktur bisa kembali ke tempat. Silakan. Saran saya tadi, guna kelangsungan perusahaan kita meminimalkan pengeluaran pajak. Ada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala al-umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu tentang penyuluhan pentingnya membayar pajak. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat kepada Bapak Camat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku dari Bapak Camat Desa Dagel mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih pula untuk KPP Sasana Kudus yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan semoga pada acara hari ini kita masyarakat Dagel dapat mendapatkan ilmu dan dapat menerapkannya sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempereratkan silaturahmi dulu kita supaya bisa kenal lagi dengan Bapak Ibu dari bisa mana mungkin bisa dilakukan perkenalan yaitu dimulai dari Ibu yang paling depan kita sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu semuanya. Pagi. Perkenalkan nama saya Vivi. Saya pengusaha boneka. Bapak-bapak Ibu kalau yang punya anak boleh saya kadang beli boneka buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan nama saya Jun Mini. Saya pengusaha dari fashion. Kalau mau lihat-lihat baju-baju dari batik, dari butik ya, pastinya dari butik lebih modern. Kalau mau lihat ada stand yang sudah disediakan, bisa langsung mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Pipi. Saya adalah seorang pengusaha batik kudus. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau penasaran bagaimana sih batik kudus itu, bisa langsung mampir ke stand kami yang berada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Deka. Saya pengusaha dari tas ya. Kalau mau lihat-lihat tas dulu bisa nanti ke stand saya mampir aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Oji, biasa dipanggil Pak O. Saya kebetulan di desa Dagel sebagai pengusaha benang. Silakan bagi yang mau belajar benang buatan produksi saya. Kalau ada, silakan. Silakan bagi yang berminat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Koko, pengusaha dari minuman. Kalau haus silakan ke stand saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Dek. Saya berasal dari desa Dagel. Saya adalah pengusaha mengkaji. Silakan kalau ada yang berminat, silakan lihat-lihat di stand saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Atmojoyo Noto Butot. Saya di sini sebagai pengusaha beras, mulai dari beras bermutu sampai berkutu. Saya dari desa Dagel, tapi ini asli saya bukan dari desa Dagel, namun dari desa Bantaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kasuran. Sekian dari saya. Kalau ingin belanja beras bisa ke stand saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dio Tapa. Kalimat dasar menjelaskan dari mengenai teknologi kepada para pengusaha dengan antusias yang tinggi. Bersamalah sesi tanya jawab dengan pengusaha. Pengampunan pajak terhadap properti yang dimiliki perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuannya untuk repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan penerimaan pajak tahun ini. Silakan dari bapak-bapak, ibu mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Begini ya Mas, kita kan itu ya UMKM-nya kan itu kan masih kecil, harganya kan masih kecil, modalnya sedikit kecil. Kan kita sudah bayar pajak, kenapa kok ada pajak amnesti? Apakah kita kan Begini Bapak, sebelumnya saya sampaikan, jika Bapak sudah mengikuti tax amnesty, ada jaminan dari kantor pajak, dari Dirjen Pajak, bahwa pajak-pajak terusan yang Bapak itu dapat dilakukan penghapusan. Contohnya seperti penghapusan PPh, PPN, dan PPNBM. Jadi di beberapa di tax amnesty sederhananya sudah mengcover beberapa pajak yang lain. Fasilitas yang diberikan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, penghapusan beberapa pajak terusan, dan penghapusan sanksi pidana. apakah pendaftaran ulang atau tidak? Anda lebih jelasnya bisa langsung ke KTP pertama dulu. Kalau menemukan ibu utama yang menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Atmojo, tadi pengusaha beras. Sekarang kan gini Pak, saya ini kan pengusaha beras yang sukses. Nah, dari armada saya kan banyak nih buat angkut beras. Saya punya mobil truk 20 unit. Nah, terus belum lagi saya tuh punya mobil pribadi ya. Mulai dari biasanya buat saya jalan-jalan sama istri ya Pak. Saya biasanya pakai Toyota. Terus saya kalau mau pergi kerja biasanya saya pakai Mitsubishi. Terus kalau saya mau pergi futsal sama teman saya biasanya pakai Suzuki. Terus belum lagi kalau saya mau keluar kota saya naik bus Pak. Itu bagaimana Pak? Kan saya sudah bayar pajak kendaraan Pak ya. Nah itu gimana? Apakah saya harus melaporkan mobil-mobil saya tadi atau tidak? Bagaimana? Ada lagi dilaporkan adalah selama perjalanan saya ketika Bapak sudah mendaftarkan di tax amnesty, beberapa pajak terusan yang Bapak miliki akan dilakukan penghapusan seperti PPNBM dari mobil-mobil Bapak yang banyak sekali itu ya. Terus juga itu sudah bisa tercover dalam tax amnesty. Ketika sudah mengikuti tax amnesty dan sudah melaporkan dan melakukan penebusan. Aman Bapak, aman. Makasih. Nama saya Ibu Ini tadi. Saya tidak Sampai dengan Maret 2020.
sudah ditanyakan apa keluhan-keluhan dari Bapak Ibu dan sudah dijelaskan dengan rekan saya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan pembukaan. Pada saat itu dokumen yang dibawakan pajak 1 bertebaran, kemudian Direktur Pemasaran membantu mengumpulkan dokumen yang bersedia tadi. Dan tak disangka pada saat itu juga Direktur Pemasaran melihat salah satu dokumen kade pajak 1 dalam bentuk brosur dan membacanya. Ini brosur tentang pajak. Berarti saudara bekerja di kantor pajak. Terima kasih. Rencana keuangan yang luar biasa dalam situasi ini. Oke, selamat pagi para direktur semua. Perlu kalian ketahui mengenai tax amnesty. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Karena laporan aset kita besok adalah hari yang terakhir. Oleh karena itu, saya putuskan bahwa saya mengikuti saran dari Direktur Keuangan. Maaf menyalah pembicaraan Bapak. Bukankah keputusan Bapak terlalu cepat? Mohon keputusan Bapak bisa dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Saya rasa keputusan Bapak Direktur sudah tepat, mengingat waktu kita terbatas dan tidak ada solusi lain untuk mengayomi. Saya sependapat dengan pemasaran sampaian tadi. Sebaiknya kita tetap membayar pajak digital kewajiban pajak perusahaan kita, karena kita juga harus melihat dari segi kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia, seperti bencana gempa di Aceh. Dan bagaimana kalau masyarakat tahu kita menyelewengkan pajak? Apakah adil bagi mereka? Menurut saya bencana alam itu merupakan urusan pemerintah. Kita di sini meeting untuk menentukan perkembangan perusahaan kita. Oh, yang dikatakan oleh Direktur Keuangan itu benar. Tidak ada salahnya kita melakukan strategi ini. Toh perusahaan juga tidak perlu terlalu besar karena membayar pajaknya yang tinggi. Dan stakeholder itu tidak perlu tahu dengan masalah penyelewengan ini. Dan masyarakat juga tahunya kita melakukan amnesti pajak ini. Saya juga berpikir apabila nanti masalah Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya putuskan, saya sebagai direktur utama, pokoknya saya setuju mengenai saran dari Direktur Keuangan. Rapat kali ini selesai, kalian bisa meninggalkan ruangan. Mengatasi masalah ini. Bagaimana dengan mereka para UMKM yang mempunyai antusias yang luar biasa terhadap pembangunan bangsa yang dilakukan dengan membayar pajak? Apa iya perusahaan sebenarnya kawan dengan antusias yang dimiliki para UMKM? Pertanyaan itu menghantui pikiran dan juga pemasaran. Beliau berfirman akan kenyataan yang diinginkan tidak sesuai dengan kepercayaan beliau. Dan pada saat itu juga beliau membuka dan membaca kembali brosur yang diberi oleh kader pajak 1 ketika berdasarkan gejala kemarin. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Halo, selamat siang dengan kepolisian. Saya ingin melaporkan bahwa telah terjadi penguapan antara anggota EXI dengan wakil ketua 1 dari KPP Pratama Kudus. Tolong dan ditindaklanjuti. Terima kasih.
bisa membantu perusahaan kita. Dengan gini dulu. Maksudmu, kamu mau melakukan perbuatan kotor ini? Perbuatan ini melanggar kode etik dari kantor pajak. Saya sebagai pejabat pajak tidak akan mudah untuk kamu suap. Dana pajak ini digunakan untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil. Kenapa perusahaan besar seperti yang kamu itu melakukan penyuapan? Meskipun kau teman saya, tapi saya tidak bisa melakukannya. Terima kasih. Saya mau dengan kehidupan yang sekarang. Saya pengen punya banyak uang. Lihat, saya pengen beli rumah, beli mobil dan perhiasan yang mahal. Lalu selama ini saya bekerja itu untuk siapa? Tapi selama ini kurang. Bersabarlah. Sebentar lagi saya jadi ketua dari KPP Kudus. Nanti semua yang kamu inginkan pasti saya penuhi. Pokoknya sekarang, kalau memang ayah tidak bisa memberikan, kita cerai. Janganlah. Laporan dari PT Eksi bahwa Anda dan Direktur Keuangan Anda telah melakukan kecurangan pajak.
always be there. Ever since we were 10, baby, when we were out on the playground playing pretend. I didn't know it back then. Now I realize you are the only one. It's never too late to show it. Grow old together and feelings we had before, back when we were so innocent. I pray for all your love. God, love is so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. Through all the dudes that came by and all the nights that you'd cry, girl, I was there right by your side. How could I tell you I loved you when you were so happy with some other guy? Now I realize you were the only one. It's never too late to show it. Grow old together and feelings we had before, when we were so innocent. I pray for all your love. God, love is so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. I know it sounds crazy that you'd be my baby. Girl, you mean that much to me, and nothing compares when we're lighter than air. We don't wanna come back down, and I don't wanna ruin what we had. Love is so unpredictable, but it's the risk that I'm taking, hoping, praying you'd fall in love with your best friend. I pray for all your love. God, it's so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. God, it's so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you. Somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. I fell in love with my best friend. I remember when I said I'd always be there. Ever since we were 10, baby. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know when I wake I will have to slip away. And when the day